Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan kembali membahas pertanyaan dari pemirsa seputar permohonan asuransi yang ditolak. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Norman Tetelepta, Senior Vice President, Head of Business Development and Credit Life dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Norman. Selamat pagi. Pak Norman, ini ada pertanyaan dari Pak Edwin. Ya. Bercerita bahwa baru-baru ini beliau mengajukan permohonan asuransi jiwa kredit untuk keperluan kredit. Nah, tapi ditolak. Penyebabnya apa ya Pak ya? Oke, jadi Pak Edwin, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang pada akhirnya kita mesti memahami pada waktu asuransi menerima permohonan asuransi jiwa dari seorang calon tertanggung, biasanya kita menilai risiko. Nah, proses penilaian risiko itu bisa didasari atas aplikasi yang masuk. Ya. Jadi kalau ada aplikasi permohonan yang masuk, dinilai oleh perusahaan asuransi. Ada tim khusus yang menilai. Dan pada waktu dinilai bahwa, Bapak Edwin harus medical check up, harus ada pemeriksaan kesehatan. Nah, maka Bapak Edwin pasti akan melakukan proses pemeriksaan kesehatan. Dan setelah pemeriksaan kesehatan, keluar hasilnya. Dan pada waktu dianalisa, didapati misalnya hasilnya di atas standar dari batasan yang sudah ditentukan oleh underwriter kita, maka bisa saja permohonan itu ditolak. Tapi apakah memang untuk keperluan kredit kita harus mengajukan asuransi jiwa kredit ini atau bagaimana Pak Norman? Jadi biasanya bank pada waktu mereka bekerja sama dengan asuransi sudah menjelaskan bahwa proses asuransi jiwa kredit itu wajib diikuti oleh semua peserta atau semua nasabah bank yang mengambil kredit, khususnya kredit-kredit yang besar, misalnya kayak kredit KPR ya untuk pemilikan rumah dan lain-lain. Dan pada waktu mereka diterapkan seperti itu, artinya pada waktu gagal dalam arti tidak di-cover oleh perusahaan asuransi, biasanya itu kembali ke bank. Dan bank pada akhirnya akan melihat kalau misalnya risiko itu masih bisa ditoleransikan oleh bank, biasanya bank bisa menganulir itu. Tapi kalau ternyata pinjamannya cukup panjang, terus kemudian dari sisi uang pertanggungan juga cukup besar, maka bank pasti mensyaratkan wajib untuk memiliki asuransi jiwa. Jadi kalau sampai gagal, biasanya bank juga akan menolak. Oke, kalau ternyata asuransi jiwa kreditnya ditolak, itu akan berpengaruh tidak terhadap pengajuan pinjaman yang dilakukan Pak Edwin ini? Iya, saya bisa sampaikan bahwa itu sangat berpengaruh ya, karena sekali lagi kalau proses kerjasama itu dinyatakan bahwa asuransi jiwa adalah wajib prosesnya. Jadi pada waktu nasabah ditolak, maka gagal dia. Tapi kembali seperti yang saya katakan di awal tadi, bank biasanya punya penilaian. Ya, kalau pinjamannya, contoh tadi saya katakan cukup panjang, tapi kalau pinjamannya hanya 5 tahun ke bawah dan uang pertanggungannya pun tidak terlalu besar, serta biasanya bank juga melihat bahwa kolateralnya banyak, yang dijaminkan itu ada, maka bank bisa saja mengambil keputusan untuk terus memberikan pinjaman kreditnya. Oke, jadi sebetulnya ini masih fleksibel ya Pak, dilihat dari kondisinya. Betul. Oke, tapi kalau memang ternyata ditolak, ada kemungkinan tidak bisa mengajukan permohonan asuransi jiwa berikutnya lagi? Iya, jadi pertanyaan bagus sekali. Jadi pada waktu nasabah sudah ditolak, memang nasabah berhak untuk menanyakan kepada perusahaan asuransi alasannya kenapa ditolak. Dan mereka juga berhak mendapatkan informasi penolakannya dasarnya apa. Ya, dan perusahaan asuransi harus juga terbuka menyatakan bahwa Bapak ditolak hanya karena alasan misalnya dia punya kolesterol tinggi atau darah tinggi hasilnya terlalu tinggi. Nah, hal seperti itu dinyatakan. Nah, sehingga pada waktu si nasabah merasa bahwa saya enggak kok, saya enggak buat begitu, dia boleh melakukan medical check up lagi, mengadakan pemeriksaan lagi. Nah, jadi itu seperti itu, masih bisa, jadi masih bisa di-challenge. Oke, Pak Norman, barangkali bisa diberikan tips bagi pemirsa di rumah juga supaya permohonan asuransi jiwa kreditnya tersebut tidak ditolak, sehingga kreditnya bisa berjalan lancar ya? Betul, jadi prinsipnya adalah pertama, nasabah pada waktu mengisi aplikasi asuransi jiwa kredit, dia harus nyatakan dengan jujur. Mendingan mengalami masalah di depan, artinya prosesnya agak lambat, daripada bagian terakhir pada waktu terjadi klaim ditolak. Nah, jadi kalau lebih baik saya anjurkan, biarlah proses itu selesai di depan lebih baik, walaupun lama sedikit, tapi bagian terakhir pada waktu klaim tetap dibayar. Nah, itu lebih baik. Ya, itu tipsnya. Baik, terima kasih Pak Norman atas Sama-sama. informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh